Proses runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus dibagi menjadi kepada dua pembahasan. Yang pertama, ketidaksenangan masyarakat terhadap khalifah-khalifah Bani Umayyah. Yang kedua, peperangan melawan keturunan Abbasiyah. Ketidaksenangan tersebut disebabkan oleh praktek-praktek rusaknya akhlak dari para khalifah melalui acara seremonial yang dilakukan rutin untuk menghibur para pembesar-pembesar istana. Kemudian perebutan kekuasaan pada masa pemerintahan setelah khalifah yang ke-12, Walid bin Yazid yang wafat pada tahun 126 Hijriah. Lalu pengangkatan dua putra mahkota yang menyebabkan bentrok dan pertikaian antar keluarga istana. Lemahnya pemerintahan Bani Umayyah I terjadi hampir di semua wilayah kekuasaan. Sementara kekuatan baru yang baru muncul sebagai lawan politik yaitu Abbasiyah sedang berkembang pesat dengan mendapat sambutan dan dukungan dari masyarakat Islam. Abu Abbas adalah pemimpin Abbasiyah yang baru menguasai berbagai wilayah Umayyah dibantu oleh tentara bayarannya yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Bani Umayyah I hanya bisa bertahan di daerah Al-Zab, wilayah pesisir Laut Merah berseberangan dengan pesisir Sungai Nil. Pertemuan kedua belah pihak tidak bisa dielakkan dan terjadilah pertempuran Al-Zab tahun 132 Hijriah atau bertepatan dengan 750 Masehi. Dalam pertempuran itu, Bani Umayyah I kalah dan khalifah terakhir Marwan bin Muhammad melarikan diri ke Mesir. Marwan dikejar oleh pengikut Abu Abbas, kemudian ditangkap dan dibunuh di Mesir. Mayat Marwan dikembalikan ke Madinah dan dikuburkan di Madinah. Kekalahan Bani Umayyah I di Al-Zab sekaligus mengakhiri masa pemerintahan Bani Umayyah I dan sekaligus diproklamirkan berdiri kekuasaan baru yaitu Bani Abbasiyah. Faktor-faktor penyebab runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan atau monarki lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas, sehingga menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa pemerintahan Khalifah Ali. Sisa-sisa para pengikut Ali atau Syiah dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintahan. Ketiga, pertentangan etnis antara suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Pertentangan antara dua kelompok ini memang sudah ada sejak zaman sebelum Islam, yang mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah kesulitan untuk menggalang persatuan. Selain itu, diskriminasi terhadap kaum Mawali atau orang Islam non-Arab membuat mereka lebih mendukung Bani Abbasiyah. Yang keempat, lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di kalangan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan ketika mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, para ulama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangatlah minim. Yang kelima, penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh Abu Abbas As-Saffah yang mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim, Syiah, dan kaum Mawali. Selama lebih kurang 90 tahun Daulah Bani Umayyah berkuasa tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Diawali dengan proses pemindahan kekuasaan, mulai dari ketidaksukaan terhadap Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, peristiwa tahkim, hingga Ali terbunuh amul jamaah yang dilakukan Hasan bin Ali. Dilanjutkan dengan selama berkuasa 90 tahun, sistem pemerintahan yang monarki, diskriminasi terhadap mawali, pemerintahan tangan besi, serta kemajuan-kemajuan yang telah diraih berakhir dengan runtuhnya kekuasaan Daulah Bani Umayyah dengan kematian Marwan bin Muhammad, mengisyaratkan bahwa tak ada yang abadi di dunia ini.